Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Dalam sebagian riwayat ridhan bima yasna. Dan dalam riwayat di kitab ini liridhallahi anhu. Apa yang dimaksud dengan lafaz dalam hadis ini? Innal malaikah la tadau ajnihataha. Indaka ya Abu Abdul Bar. Terus Baik, yang rajih dalam masalah ini sebagaimana dalam zahir hadis bahwasanya para malaikat mendekat dan menghadiri majelis-majelis zikir. Nah, majelis-majelis ilmu. Nah, baik. Dan melingkupi mereka dengan sayap-sayap yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Karena para malaikat di antara sifatnya afanifillah memiliki sayap. Nah, dalil yang menunjukkannya bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka sayap. Indaka Umar. Baik. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di awal-awal surat Fatir. Nah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilal malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Nam ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Tiga mathna, thulath dan ruba'. Dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Nah, ini dalil dari juga dijadikan dalil oleh kalangan ingkar sunnah untuk masalah apa ini? Nah, orang-orang ingkar sunnah fanifillah menjadikan dalil ini untuk apa? Untuk rakaat-rakaat di dalam sholat. Mereka tidak beriman terhadap sunnah. Ketika ditanya, lalu apa dalil kalian bahwasanya sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat dengan ayat tadi. Ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ahlul batil alhamdulillah. Tatkala mereka berpaling dari al-haq, akan terjatuh dalam berbagai macam kerancuan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan al-malaikat sebagai rasul. Di sana ada ayat yang menggabungkan bahwasanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala ada dari kalangan malaikat, juga ada dari kalangan manusia. Jadi Rasul-Rasul Allah ada 2 golongan ini. Man ya'ti bil ayah. Ahmad. Baik. Barakallahu fiik. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah pilih dari kalangan
para malaikat sebagai rasul-rasulnya, juga dari kalangan manusia diutus, Allah pilih, dijadikan rasul-rasulnya. Dan para malaikat secara keseluruhan mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, yang tidak pernah bermaksiat. Dalam keadaan demikian mereka mendekat kepada para penuntut ilmu, mendekat di majelis-majelis ilmu, menghadirinya. Oleh karena telah butuh kita untuk beradab di majalisul ilmu. Karena di sana ada para malaikat yang ikut hadir, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang kita mengharapkan doa-doa dari mereka. Yang jelas mereka adalah hamba-hamba yang saleh. Baik, kita masuk pada fasal berikutnya, makna ilhamil hayawanat. Makna dari diberikannya ilham kepada hewan-hewan untuk memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadits Abi Darda yang telah kita lewati, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi jawfil ma. Sungguhnya seorang yang berilmu akan memintakan ampun baginya apa saja yang di langit dan yang di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Nah, maknanya apa ini? Dikatakan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, amma ilhamul hayawanati bil istighfari lahum. Faqila li annaha khuliqat li masalihil ibadi wa manafi'ihim. Adapun ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan-hewan untuk beristighfar, memintakan ampunan bagi ahli ilmu. Maka maknanya dikatakan oleh para ulama, dikarenakan hewan-hewan tersebut diciptakan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah dan kemanfaatan mereka. Dan ini memang secara umum ikhwanillah, apa-apa yang ada di muka bumi ini, dari benda-benda yang hidup maupun yang mati, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kemaslahatan manusia. Man ya'ti bil ayat indaka ya Aba Umar. Nah, qala Allah azza wa jalla fi suratil Baqarah, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang di bumi ini secara keseluruhan. Jadi hewan-hewan maupun benda-benda yang lain asalnya akhwanifillah diciptakan untuk kemaslahatan hamba. Oleh karena itulah perkara yang muharram itu adalah sedikit dibandingkan perkara yang dihalalkan dari hal-hal tersebut. Sehingga wajib bagi kita untuk mencari yang halal, karena banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merinci perkara-perkara yang haram dikarenakan sedikitnya. Namun kebanyakan manusia tatkala mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah, seakan-akan perkara yang halal itu sangat sempit, sangat sedikit, sehingga mereka menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada perkataan Ibnu Jama'ah. Dikatakan tentang maknanya bahwasanya hewan-hewan itu diciptakan untuk kemaslahatan hamba dan kemanfaatan mereka. Wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yuhallu minhu wa ma yuhram. Dan para ulama mereka itulah orang-orang yang menjelaskan apa-apa yang dihalalkan dari hewan-hewan tersebut dan apa-apa yang diharamkan. Dan hukum asalnya adalah halal. Siapa yang ingat perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah dalam qawaidnya, tayyib, asyahid al-hanifillah yang disebutkan di awal. Nah,
wal asru fi miyahin at-taharah wal ardi wa thiyabi wal hijarah. Baik. Ini perkara-perkara itu asalnya suci dan halal untuk kita. Sampai datang apa? Yang menunjukkan tentang keharamannya. Baik. Jadi ulama mereka yang menjelaskan tentang apa yang halal dan apa yang diharamkan. Wa yusuna bil ihsani ilaiha, dan mereka berwasiat kepada umat untuk berbuat ihsan ya kepadanya. Baik, kepada hewan-hewan yang ada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat ihsan pada semua perkara. Nah, makanya termasuk ihsan kepada binatang. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh maka perbaguslah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Kalau menyembelih maka perbaguslah dalam menyembelih. Hadits man wa man akhrajah indah ya tuan. Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, man rawahu Muslim. Hakadha indah ya Rifki. Na'am aw la? Baik. Wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid darari anha, dan mewasiat untuk menghilangkan kemudaratan dari hewan-hewan tersebut. Makanya dilarang untuk membunuh hewan tanpa tujuan. Nah, dan tujuan seseorang membunuh hewan, nah, kemungkinannya untuk mengambil kemanfaatan atau apa? Mencegah kemudaratan darinya. Baik. Dan ketika mencegah kemudaratan juga kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang paling bagus, bukan dengan menyiksa. Oleh karena itulah, datang khilaf dalam permasalahan membunuh hewan-hewan dengan raket dari listrik, raket listrik itu. Tapi apakah termasuk ihsan ataukah tidak? Di sini ada khilaf dalam memahami masalah tersebut. Dilihat dari sisi apa? Yang pertama dari sisi ihsan dalam membunuh, kemudian apa dari sisi apakah itu masuk dalam tahrik binar, yaitu membakar hewan dengan api atau tidak. Insyaallah taala kita bahas pada tempatnya. Cuma ikhwanifillah, selama seseorang menemukan cara yang paling bagus dalam membunuh binatang-binatang tersebut, maka pilih yang paling bagus dan yang paling cepat mati. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada. Akan ditimbang pada hari kiamat tinta-tinta para ulama dan darah para syuhada. Dan sebelumnya ada tambahan kalam dari Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dalam Ma'alimus Sunan tentang makna dari apa? Istighfarnya hewan-hewan untuk ahli ilm. Kesempurnaannya apa? Fa'alhamahallahu al-istighfara lil ulama mujazatan ala husni sani'ihim biha wa syafaqatihim 'alaiha. Karena para ulama yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, kemudian berwasiat untuk berbuat ihsan kepada binatang-binatang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada hewan-hewan tersebut untuk apa? Memintakan ampunan. Untuk para ulama. Sebagai apa? Sebagai bentuk balasan atas bagusnya perbuatan mereka
terhadap binatang-binatang tersebut dan kasih sayang mereka terhadap binatang-binatang tersebut. Nah, lihat akhwanibillah. Kalau binatang-binatang saja Allah Subhanahu wa taala berikan ilham untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, apalagi kita, makhluk yang diberikan akal. Karena ini kaidah umum dalam kehidupan kita, akhwanillah. Na'am, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa atau lebih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan apa? Man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'u. Siapa saja yang diberi kebaikan, maka balaslah. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu apa? Falyad'ulah. Apabila kalian tidak mendapati perkara-perkara yang bisa untuk membalas kebaikan mereka, maka doakanlah. Doakan kebaikan. Nah, hewan-hewan ini diberi ilham untuk mendoakan, memintakan ampunan bagi ahli ilmu, dikarenakan bagusnya perbuatan mereka. Dan kita lebih pantas, alhamdulillah. Nah, karena itulah contoh dari pendahulu kita, sebagaimana yang tadi kita baca sekilas dalam muqaddimah usulul fiqh, di mana tatkala Abdurrahman Ibnu Mahdi meminta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala untuk menuliskan kitab. Nah, menuliskan kitab tentang kaidah-kaidah dalam mengambil istinbat hukum dari suatu dalil. Maka ditulislah kitab yang diberi judul apa? Ar-Risalah. Nah, diberi judul Ar-Risalah. Dan sebagai bentuk syukur beliau senantiasa mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, demikian pula Imam Ahmad. Nah, dan yang lainnya. Baik. Dan sungguh ikhwanillah, kebaikan ahlul ilm, kebaikan ulama kita dan siapa saja yang memberikan ilmu kepada kita, sedikit atau banyak, itu kebaikan yang besar. Dan tadi kita tidak akan mungkin untuk bisa membalasnya. Maka falyad'ulah, maka doakanlah mereka. Orang-orang yang telah memberikan kebaikan untuk kita. Qala wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama. Akan ditimbang pada hari kiamat tinta-tinta para ulama, wa damu syuhada, dan darah para syuhada. Hadis ini maudhu'. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli dari hadis Abi Darda. Nah, sebab kedhaifannya karena pada sanadnya Ismail bin Abi Ziyad, dikatakan oleh Ibnu Adi munkarul hadis. Baik. Dan para ulama yang lain juga menegaskan tentang kelemahan hadits ini, bahkan kepalsuannya, sebagaimana ditegaskan Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah, juga yang lainnya. Jadi haditsnya dhaif. Nah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala juga menegaskan dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah bahwasanya haditsnya maudhu'. Taib. Wa qala ba'duhum, adapun dari sisi maknanya, sebagian mereka mengatakan, sebagaimana di antaranya adalah Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan tentang makna hadis ini, hadza ma'a anna a'lama lisyahidi damu wa adna ma lil 'alimi midadu. Ini untuk menunjukkan keutamaan nama ulama. Kenapa ikhwanifillah ditimbang
tinta para ulama dan darah para syuhada. Dilakukan seperti ini bersamaan dengan perkara yang paling bernilai bagi seorang yang mati syahid adalah darahnya. Dan perkara yang paling rendah bagi seorang alim adalah tintanya. Tinta, perkara yang paling rendah, karena itu hanyalah sekedar alat untuk menulis. Tapi sama-sama ditimbang. Ini maknanya. Akan tetapi telah kita lewati haditsnya maudhu'. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma 'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi dinillah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan suatu perkara yang lebih utama. Daripada kefaqihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini juga dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu pada sanadnya Yazid ibnu Iyad telah didustakan, waqad kudzib. Dan datang jalan yang lain sama kedhaifannya juga parah. Ada yang matruk, juga riwayat mursal dhaifun jiddan. Sehingga tidak bisa dinaikkan ke derajat hasan yang ini. Kemudian riwayat berikutnya, wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Sungguh seorang yang faqih satu saja itu lebih dahsyat atas syaitan, yaitu lebih berat untuk digoda daripada 1000 ahli ibadah. Lagi-lagi akanillah riwayat ini juga dhaif. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu' oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Tayyib. Cuman padanya kedhaifan. Sebab roh Ibn Janah dhaif. Dan sebab-sebab kedhaifan yang lain. Datang beberapa sanad dalam masalah ini, semuanya tidak lepas dari kelemahan. Cuma dari sisi makna kanifillah jelas bahwasanya seorang yang faqih, seorang yang alim tentunya memang lebih berat bagi syaitan untuk digoda daripada sekedar ahli ibadah. Karena ahli ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu kebanyakannya akan tersesat. Sebagaimana keadaan orang-orang Nasara kanifillah, yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dalam salat-salat kita dari ketersesatan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salaf menafsirkan ad-dallin yakni An-Nasara, dan siapa saja yang seperti mereka, yaitu dari mereka yang beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu. Dan orang yang seperti ini kebanyakannya terjatuh dalam maksiat tanpa disadari, karena ibadah tanpa ilmu ikhwanifillah akan terjatuh dalam berbagai macam bid'ah, diseret oleh syaitan dalam bid'ah, sehingga mereka bermaksiat tapi tidak sadar itu suatu kemaksiatan wal'iyadu billah. Sehingga jelas dari sini berdasarkan dalil-dalil yang lain tentang keutamaan ilmu dan keutamaan pengusungannya. Baik, adapun hadits berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala.